Mari kita nyanyi lagu ini, Toto Wananata. Kita tidak bisa pulang. Maka ketika Karema meninggal, Karema meninggal, cucu-cucu ini yang lahir dari bocah-bocah yang dia besarkan itu, mereka itu menangis meratapi nenek Karema ini, ibu Karema. Maka sudah kembali ke musuh. Bohong nggak? Nah, kita perlu second opinion. Bukan cuma di dokter perlu second opinion. Ini juga perlu. Kita undang orang yang spesial ini. Ada, mau dibaca. Pak Dahlan Iskan dan Pak Sutiadi. Siapa duluan ini, Pak? Apa? Yang undang Pak Dahlan Iskan. Nanti kita uji benar saja ini. Buka ini ada. Beliau yang akan Pertama saya disuruh Prof. Jadi, Prof dari promotor untuk gelar doktor honoris causa ini. Karena kelihatannya tadi pembicaraan dari Prof. Edi itu bisa mengilmiahkan yang ditemukan oleh Pak Jamin. Jadi saya usul Prof udah jadi promotor. Yang kedua, tentu saya kagum sekali bahwa seorang yang tidak dari kampus melakukan penelitian ini, tetapi memang punya modal, yaitu kegelisahan sebagai orang Minahasa yang bisa bersama Minahasa dan istrinya Tionghoa, kemudian berbahasa Tionghoa di rumah, kemudian meneliti sampai ke Sichuan dan seterusnya. Ya, saya tidak bisa bilang apa bahwa saya sudah menulis tentang beliau ini dan itulah pendapat saya. Tetapi memang pada zaman itu kan terjadi pergolakan-pergolakan yang
sangat masuk akal kalau sampai di Merauke. Bahkan saya pun sudah melakukan penelitian terhadap diri saya. Waktu di Amerika, saya mengeteskan DNA saya, dan ternyata di darah saya ini ada 5% dari Tiongkok. Kemudian 2% dari Arab, kemudian 2% dari India, American Indian itu, orang India itu. Agak aneh juga, kenapa saya punya darah dari orang India. Kemudian teman saya di Amerika yang merasa selama ini keturunan Jerman dan Inggris melakukan tes yang sama bersama saya, ternyata juga punya 5% darah suku India. Jadi memang ini sudah campur luar biasa, tetapi baik juga kalau ada tokoh Manado, Minahasa yang melakukan tes DNA 8% darah Tionghoa, mungkin sampai 90%. Terima kasih yang diberikan kepada kami. Mohon maaf kaki sakit. Saya sangat mengapresiasi yang tinggi sekali dengan itu yang dikarang oleh Pak William. Memang bagi saya pribadi sangat menarik ada asal usul orang Minahasa. Pada saat tahun 2006 mungkin Pak Mandiri bersama saya di Sulut, saya sudah banyak dengar cerita tentang asal-usul orang Minahasa yang diistilahkan Bumi Muut dengan Toar adalah ibu dan anak yang berturunan hingga sekarang. Pada saat itu saya juga berpikir, Pak, kalau memang betul Bumi Muut itu adalah permaisuri dari China, harusnya bisa ditelusuri di China dari kerajaan mana. Namun pada saat itu saya tidak berpikir, ternyata Pak William sudah jauh lebih makan dan membuat satu buku. Dan pada saat itu saya berpikir orang Indonesia adalah suku Mongol yang dikenal asal-usul suku Mongol. Saya berpikir kalau suku adalah suku yang berpindah-pindah, suku nomaden yang hidupnya pindah-pindah. Ya maaf, jadi dalam pikiran saya budayanya tentu tidak sehebat yang dimiliki orang Minahasa. Suaranya dari sini. Pindah-pindah kan tidak banyak waktu itu membangun kebudayaan. Jadi saya pikir hebat ya, orang Minahasa ini juga punya budaya yang begitu tinggi. Padahal kalau suku Mongol, nah aneh buat saya. Maka saya sangat surprise, ternyata bukan dari suku Mongol, dari suku Han. Kalau suku Han, ya saya sudah tidak pernah mengenal, budayanya memang tinggi. Berapa ribu tahun ya sudah punya budaya. Nah itu pengamatan saya.